Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil mu'minin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara nikmat Allah yang terbesar ialah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat bernabi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita pada hari ini, terkhusus ibadah kita pada Jumat hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini merupakan Jumat yang pertama dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dalam bulan Sya'ban ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajabnya sudah berlalu. Sekarang masuk bulan Sya'ban, yaitu bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala, dan Sya'ban merupakan bulanku, yaitu bulan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan merupakan bulan daripada umatku, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama sudah kita banyak ketahui bahwasanya dalam bulan Rajabnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita, apa yang sudah kita lakui, apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Inilah satu-satu jalan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala satu saat didatangi oleh iblis. Seraya iblis mengatakan, wa izzatika wa jalalika la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dengan sebab keagungan Engkau, dengan sebab kebesaran Engkau, la abrahu ugwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Aku, kata iblis,
senantiasa menyesatkan daripada hamba-hambamu selama roh-roh mereka terdapat di dalam jasad-jasad mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala spontan menjawab daripada pertanyaan iblis tersebut, seraya mengatakan, bi'izzati wa jalali la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni. Kalau engkau wahai iblis senantiasa menyesatkan daripada hamba-hambaku selama roh-roh mereka di dalam jasad-jasad mereka, maka aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, bi'izzati wa jalali, dengan kebesaranku dan dengan keagungan aku pun senantiasa mengampuni mereka, memaafkan mereka selama mereka mau beristighfar kepadaku. Itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Rajabnya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang hubungannya antara kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Sya'ban ini merupakan hubungan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita terhadap manusia, hubungan sosial kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, inilah yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita untuk kita memperbanyak meminta maaf kepada mereka atau kita memaafkan mereka. Inilah bulannya, inilah waktunya untuk kita berbanyak tasammuh kepada orang, untuk memperbanyak maafnya kita kepada orang, sehingga nanti kelak masuk dalam bulan Ramadan, habis sudah urusan kita kepada Allah pun urusan kita sesama manusianya. Makanya dikatakan Rajab wa huwa syahru zar'i. Rajab itu merupakan bulannya menanam. Wa Sya'ban syahru saqyi. Dan bulan Sya'ban yang sekarang kita ada itu adalah bulannya kita menyirami apa yang sudah kita tanam dalam bulan Rajab. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan kelak itu ada merupakan bulannya kita mengetam atau bulannya kita memanen. Maka bagaimana kita bulan Ramadan memanen, kita mengambil apa yang kita sudah tanam, walhal dalam bulan Rajabnya kita tidak menanam apapun, walhal dalam bulan Sya'bannya kita tidak menyirami apapun daripada kebaikan-kebaikan kita. Oleh karenanya dalam bulan Ramadan semuanya berkaitan, dari bulan Rajabnya, Sya'bannya, semuanya berkaitan dengan Ramadan. Makanya dikatakan wa man qama bi hurmati Rajab wafaqallah lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Siapa orang yang menghormati bulan Rajab, maknanya orang tersebut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya bagi orang tersebut yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rajab? Wafaqallah lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Nanti Allah Subhanahu wa taala kasih taufik hidayahnya untuk bisa ibadah dalam bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqallah lil qiyami bi hurmati Ramadan. Dan siapa orang yang mampu ibadah dalam bulan Sya'bannya, menjalankan seluruh perintahnya, memperbanyak amal-amal ibadah dalam bulan Sya'bannya, nanti orang tersebut dikasih taufik hidayahnya untuk bisa ibadah dalam bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizallah min Ramadan ila Ramadan. Dan siapa orang yang bisa ibadah dalam bulan Ramadan, nanti orang tersebut dijaga dari satu Ramadan menuju ke Ramadan yang lainnya, dijaga kesehatannya, dijaga rezekinya, dijaga apa yang semua yang menjadi aman-angannya. Bahkan dalam lanjutan perkataan tersebut, wa balagha ma balagallahu ahlul irfan wal mahabbah. Dan nanti orang tersebut akan disampaikan cita-citanya, disampaikan keinginannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa-apa yang menjadi keinginan mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan heran kalau nanti bulan Ramadan masih ada mereka saudara-saudara muslim kita yang mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau mereka masih ada yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau mereka dalam bulan Ramadan pun mereka berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebabnya mereka tidak ada penghormatannya ke dalam bulan Ramadan. Mereka tidak ada penghormatannya kepada bulan Sya'ban. Mereka tidak ada penghormatannya dengan bulan Rajab. Dipikir mereka sama bulan Rajab dengan bulan yang lainnya.
Dipikir mereka sama bulan Sya'ban dengan bulan yang lainnya. Bahkan di antara saudara-saudara muslim kita ada yang menganggap bulan Ramadan sebagai hambatan, sebagai ganjalan. Mereka biasa bekerja setiap harinya. Kalau bulan Ramadan mereka tidak bisa maksimal dalam bekerja dalam bulan Ramadannya. Inilah yang mana mereka tidak mendapatkan kenikmatan, kelezatan ibadah dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, dalam bulan Rejabnya sudah kita muliakan dalam bulan Rejabnya. Kita jalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya, puasa sunnahnya. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaim idza akala indahul mafatir salat alaihil malaikah. Orang yang puasa sunnah, kalau makan di sekelilingnya yaitu orang-orang yang enggak puasa, maka orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimintakan oleh para malaikat-malaikatnya. Maka inilah dalam bulan Sya'ban diriwayatkan dalam hadis oleh Sayyidatina Aisyah, kami tidak melihat Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasanya selain daripada bulan Ramadan, melainkan dalam bulan Sya'bannya. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam syurganya, sudah dijamin tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam bulan Sya'bannya masih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan keadaan kita yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari-harian kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari-harian di bulan-bulan lainnya kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bulannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulannya kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban ini, dzaka syahrun yakfulu anhu nasu katsir. Dalam bulan Sya'ban ini banyak orang lalai, banyak orang lupa. Kenapa? Karena mereka menganggap dalam bulan Sya'ban ini akan masuk bulan Ramadan, yang nanti kalau bulan Ramadan mereka tidak bisa apa-apa lagi dalam bulan Ramadan, tidak bisa makan di siang harinya, tidak bisa jalan-jalan, sehingga mereka gunakan dalam bulan Sya'ban ini untuk menjadikan hawa nafsu mereka, hasrat mereka. Inilah yang Nabi Muhammad SAW, banyak orang lalai bahwasanya dalam bulan Sya'ban ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau dalam bulan Sya'ban aku ingin memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar nanti amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna shaim, dan aku dalam keadaan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam bulan Sya'ban ini kita bisa mengambil kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dalam bulan Sya'ban ini pemanasan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada zikirnya, Qur'annya, tahajudnya, dan segala macam apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai, semoga semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul liqali hadza wa astaghfirul azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abdi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya min ba'di. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nasiri sunnati. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'budu haqqa ibadati. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح وزبير بن العوام وعن سبتين جليلين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ونومهم البتول سيدنا فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن سيدنا خديجة الكبرى وعن سيدنا عائشة الرضا وعن عمين بك خير الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن أزواج المطهرة من الأدناس وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدتنا هذا من مطمئنة وسائر البلاد المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين ودمر عادك عدين وعالي كلمة الحق إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.